Hai para servers, balik lagi sama gua, Anon. Yep, balik lagi di show Membongkar Fakta. Ya, ini konspirasi berdasarkan dari opini subjektif dan juga objektif. Yep. Nah, di sini kita mau ngebahas apa? Nah, di sini kita mau ngebahas tentang Walt Disney. Dan juga ada kaitannya dengan satanik-satanik gitu. Nah, kita mau ngebahas apa sih di sini? Kalian pasti tahu lah ya film-film Walt Disney itu kayak gimana, ya kan? Kadang tuh kayak di luar nalar gitu, kayak misalnya mermaid, si Ariel itu seorang mermaid, seorang putri duyung, tiba-tiba dia ngejual soulnya ya kan buat jadi seorang manusia gitu. Atau misal kartun-kartun gitu, kenapa bisa seperti itu, kayak sihir-sihiran gitu. Kayak misalnya Snow White itu disihir gitu-gitu. Kenapa film-film kartun yang harusnya lucu harus dikasih imbuhan-imbuhan seperti itu, yang dimana mungkin ini tuh kurang baik buat para anak-anak ya kan, karena mungkin dia mikirnya kayak weh ada ilmu sihir lah, atau kalau pengen gini-gini harus menjual istilahnya menjual dirinya ke sebuah dukun untuk menjadi sesuatu yang ia inginkan, kayak si film Ariel. Nah, kenapa sih kayak gitu? Jadi ini tuh, nah dari opini seseorang ini bahwa dikatakan Walt Disney itu tuh salah satu dari grup satanik. Grup satanik itu grup apa? Grup satanik itu grup-grup pemuja setan. Iya, jadi emang kekayaan dari Walt Disney ini tuh emang secara tiba-tiba, secara mendadak gitu ya. Kayak kita nggak pernah tahu riwayat si Walt Disney ini atau foundernya Disney ini seperti apa gitu kan riwayatnya. Tiba-tiba dia langsung tajir, melintir gitu. Nah, dikabarkan kalau si Walt Disney ini salah satu dari pemuja setan. Pemuja setan yang dimana dia ini menjual soul dia, menjual istilahnya jiwa dia, yang nantinya tuh dikontrak dengan mungkin perjanjian setan gitu ya, dimana dia ini akan dikasihkan harta yang istilahnya bergelimang harta gitu loh gitu. Maka dari itu ini tuh bisa dijadikan teori konspirasi kenapa film-film Walt Disney ini selalu dikaitkan dengan ilmu-ilmu sihir atau dengan tanda-tanda satanik gitu, kayak contohnya yang tadi yang gua udah sebutin, kayak si mermaid, si Ariel itu dia menjual suaranya ke suatu, bukan dukun ya, kayak ya semacam itu untuk menjadi seorang princess atau menjadi seorang tuan putri, yang dimana dia ingin menikahi si orang yang dicintainya itu, yaitu si pangerannya itu. Atau misal kenapa selalu ada yang seperti itu gitu loh, kenapa enggak istilahnya kartun-kartun yang sebangsa Upin Ipin misal ya gitu. Upin Ipin kan dia nggak ada istilahnya cerita yang mungkin untuk anak-anak kecil itu nggak pantas untuk disituin. Nah, ada rumor juga kalau misal Disneyland ini dia tuh sering yang namanya menculik anak-anak, cuman ini tuh nggak pernah diekspos di media. Karena apa? Karena media sudah dibayar sama si Walt Disney. Yes, ini tuh kalian bisa cari teori-teorinya tuh di YouTube gitu ya, di YouTube atau dari artikel-artikel gitu. Tapi terutama ini dibahas pakai bahasa Inggris sih gitu. Jadi di salah satu channel YouTube ini dia bilang kalau misal banyak sekali anak-anak yang diculik ketika dia main di Disneyland gitu, diculik. Buat apa sih? Buat dijadikan tumbal supaya si Walt Disney ini tuh semakin kaya. Walaupun si Walt Disney ini tuh istilahnya udah meninggal gitu ya. Tapi nggak tahu sih apakah
ini tuh masih sampai zaman sekarang atau itu tuh pas selama dia masih hidup gitu. Karena kan dia udah meninggal lumayan lama juga ya gitu ya kan. Terus kenapa sih anak-anak itu dijadikan tumbal? Karena biasanya memang yang namanya pesugihan, yang namanya satanik, pasti mereka minta tumbal yang dimana nanti tumbal ini tuh dijadikan budak dari para setan-setan itu gitu. Daripada setan-setan itu nanti terus ketika dia udah ngasih tumbal dan lain sebagainya, nah nanti dianya akan digantikan dengan harta yang berlimpah gitu. Tapi ini jangan ditiru ya, jangan pernah ditiru. Oh iya, pernah loh yang kayak misalnya kalian yang film baru-baru ini tau lah ya Frozen gitu kan. Frozen ini tuh juga ada konspirasi teorinya gitu. Tapi ya namanya dia perusahaan gede gitu kan, pasti dia ngecoba buat say no itu nggak benar gitu. Kenapa? Nah, konspirasi mengenai kematian dari si Walt Disney itu tuh di internet banyak. Orang-orang tuh percaya kalau Walt Disney itu dibekukan dalam kematiannya sehingga dapat dihidupkan kembali di masa depan. Dalam tanda kutip frozen gitu, frozen dibekuin gitu. Frozen pun dipercaya merupakan upaya Disney untuk mengubur konspirasi tersebut, di mana sebelum Frozen dirilis, konspirasi itu terus menerobos data pencarian di internet gitu. Sebenarnya Disney sendiri tuh emang berusaha keras untuk mempertahankan citra publik untuk Walt dan studionya, kayak misalnya ngedit rokok dari foto Walt Disney gitu kan, gitu. Seperti itu sih. Sebenarnya kalau dibilang satanik sendiri, satanik itu tuh banyak banget. Mungkin orang-orang zaman sekarang itu terlalu naif, terlalu munafik, kayak masih istilahnya kepikiran dengan yang namanya satanik gitu. Jangan salah loh. Orang-orang yang kontrol dunia ini, yang memiliki power, mereka ini sebenarnya itu Illuminati, dan Illuminati sering disangkut pautkan dengan satanik, pemuja-pemuja setan, pemuja-pemuja iblis gitu kan. Karena apa? Karena ibarat mereka ini haus akan dunia gitu, haus akan kekayaan dan jabatan. Maka dari itu mereka kerjasama dengan hal-hal mistis, hal-hal goib itu untuk mencapai apa yang mereka inginkan gitu. Kalian harus nonton show-shownya Ika Liva yang Paranormal Activity. Di situ dia sering ngebahas. Jadi Ika Liva ini college gua, ya kan, salah satu talent yang di web suara gitu kan, podcaster yang menceritakan tentang Paranormal Activity-nya dia sendiri gitu. Jadi kalian harus dengerin podcast dia juga supaya bisa relate gitu sih. Ini kita saling promote satu sama lain gitu kan. Di sini kita ngebahas tentang teori konspirasinya, di sana dia ngebahas tentang hal-hal mistisnya gitu. Yes, jadi di situ dulu. Jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk tonton show-show web suara lainnya tetap bersama Web Suara Production. See you gengs in the next episode. Bye bye.